Salam, selamat malam bagi kita semua, para peserta belajar interaktif online di Uni Indonesia Kawasan Barat yang pada saat ini tentu dilayani oleh daerah Sumatera Kawasan Utara. Salam sehat dan bugar tentu adalah doa dan harapan kami. Saya Dr. Rudi akan memberikan sedikit pelajaran kepada kita di dalam kesehatan yang spesifik tentunya pada malam hari ini, yaitu tentang sehat dan bugar di usia lanjut. Tentu ini adalah sebuah pelajaran yang ditujukan kepada mereka yang berusia lanjut, yaitu di atas 60 tahun ke atas. Tetapi tentu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang masih muda juga perlu belajar, karena kita adalah bagian yang harus mendampingi para lansia kita agar mereka tetap menjadi penasihat terbaik kita, memberi kekuatan dan support dalam banyak nasihat dan petunjuk-petunjuk dalam hidup kita. Untuk itu, saya mau memberikan sebuah pelajaran tentang usia lanjut. Menjadi tua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu bukanlah suatu penyakit. Menjadi tua adalah suatu tahap dalam kehidupan manusia. Kita lahir, menjadi bayi, kemudian anak-anak, dewasa, dan kemudian tua. Dan harus dicatat, orang meninggal dunia bukan karena lanjut usia, tetapi meninggal oleh karena ada keadaan penyakit dan suatu kecelakaan. Nah, kita harus melihat bahwa proses menua itu atau menjadi tua dapat menyebabkan berkurangnya daya tahan tubuh, sehingga kita lihat kekuatannya mulai berkurang. Dan berkurangnya daya tahan tubuh itu di dalam hal apa? Menghadapi rangsangan dari dunia luar. Sehingga memang harus diakui bahwa ada berbagai penyakit yang seringkali menghinggapi kaum lansia kita. Kita lihat bahwa kalau begitu, penuaan atau menjadi tua adalah sebuah proses biologis dari setiap makhluk hidup. Sejak ia dilahirkan, sampai terjadi itu semuanya secara alami, dengan ditandai adanya perubahan pada dalam fisik, serta fungsi tubuh yang mulai menurun. Nah, kita melihat bahwa lansia mengalami permasalahan. Kalau boleh dilihat di dalam grafik ini, masalah pada lansia seringkali adalah adanya penyakit kronis, penyakit yang menahun. Kemudian terjadi juga kekurangan nutrisi. Jadi kita perlu melihat adanya masalah nutrisi di sana atau kebutuhan gizi mereka. Kemudian adanya penurunan fungsi tubuh. Ya, ini juga harus diperhatikan dan dikenali dengan baik. Apa yang terjadi karena juga ada penurunan fungsi dari metabolisme dalam tubuhnya. Lalu juga ada penurunan komposisi tubuh. Nah, ini yang para lansia kami harus perhatikan. Ada penurunan komposisi tubuh. Kemudian juga ada penurunan fungsi kognitif. Makanya tidak heran kadang-kadang lansia kok saya gampang lupa atau mulai lambat cara berpikirnya. Nah, untuk itu maka kita harus memanage, mengelola lansia kita. Bagaimana mereka bisa tetap menikmati kehidupan dengan baik di usia lanjut. Yang pertama kita harus pikirkan bagaimana kita mempertahankan fungsi mental para lansia kita. Yang kedua, kita harus usahakan lansia kita harus terhindar dari penyakit. Yang ketiga, kita harus mempertahankan fungsi daripada fisik para lansia kita sekalipun memang kita lihat tadi ada proses kemunduran fisik. Dan yang keempat tentunya kita harus menciptakan upaya-upaya agar lansia kita dapat menikmati hidup dengan baik. Nah, itulah yang menjadi bagian dari mengelola lansia yang hidupnya bahagia di usia senja. Nah, tentu kalau demikian mari kita lihat beberapa di antaranya ya. Kita harus meminimalkan disabilitas atau ketidakmampuan. Kita harus membuat umurnya tetap panjang, menurunkan angka kesakitan, memperbaiki fungsi fisik dan mentalnya. Sehingga dengan demikian kita menciptakan kualitas hidup yang lebih
bergairah di usia senja. Nah, untuk itu saya menawarkan ada 5 hal. Ya, kita lihat yang pertama adalah bergerak badan. Yang kedua, mengatur gizi. Yang ketiga, beristirahat dan tidur. Yang keempat, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dan yang kelima, hindarilah perilaku yang merugikan. Mari kita lihat yang pertama, bergerak badan. Para lansia, mari tetap aktif dalam bergerak atau mengolah tubuh. Apa dan bagaimana? Ya, kita lihat dalam kata kunci dalam bergerak badan ada 4. Yang pertama, kita harus memperhatikan durasi atau lamanya suatu kegiatan olahraga. Yang kedua, kita harus sebagai lansia membuat suatu latihan keseimbangan. Ya, jadi lansia harus melakukan latihan keseimbangan. Yang ketiga, lakukan juga gerak-gerak badan yang membuat atau membangkitkan yaitu kekuatan. Ya, latihan kekuatan seperti menggunakan beban. Tapi dalam hal ini tentu direkomendasikan adalah beban-beban dari fisik saja sudah cukup. Yang keempat adalah tetap gerak badan dengan melatih kelenturan. Setiap sendi-sendi kita harus dipertahankan kelenturannya sehingga dia fleksibel, sehingga tidak akan terjadi kekakuan, apakah itu di lutut, di punggung, dan seterusnya di sendi-sendi tubuh kita. Jadi gerak badan harus dipersiapkan. Persiapkanlah dengan baik. Atur waktunya, atur pernapasan dengan baik. Tidak usah buru-buru. Dan ingat, lansia kami, minumlah air sebelum melakukan gerak badan. Dan yang paling penting, lakukan pemanasan. Dengan ringan saja, jalan kaki, berputar-putar, ya, itu adalah latihan pemanasan. Kemudian selama olahraga perhatikan, ketika terjadi rasa lelah atau ketika terjadi nyeri pada bagian dada, segera hentikan. Hentikan gerakan itu dan mulailah ambil waktu untuk beristirahat. Dan paling penting, pantau terus denyut nadi. Jangan lebih dari 120 kali per menit ketika Anda berolahraga. Paling tinggi 120 kali per menit. Kemudian setelah berolahraga, jangan juga langsung diam. Tetap usahakan minum air 1 gelas dan lakukanlah pendinginan. Sama halnya dengan pemanasan, lakukan pendinginan untuk menurunkan frekuensi napas dan denyut nadi dengan berjalan secara perlahan-lahan. Itu yang dapat dilakukan dalam bergerak badan. Yang kedua adalah mengatur gizi. Ada 2 gizi yang penting. Yang pertama adalah makronutrisi. Yang pertama adalah makronutrisi, yang kedua adalah mikronutrisi. Apa itu? Nah, para lansia kami perhatikan. Anda membutuhkan makronutrisi, tetap seperti pada umumnya orang-orang dewasa atau anak-anak remaja. Yang pertama adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Jangan tinggalkan 3 komponen utama makronutrisi ini. Tentu itu dapat bersumber dari berbagai jenis bahan buah-buahan, biji-bijian. Dan tentunya bahan-bahan protein seperti kacang kedelai yang sudah diolah menjadi tahu, tempe, dan seterusnya. Itu juga baik. Kemudian juga pertahankan dengan mikronutrisinya. Ini juga bagian yang penting bagi para lansia, yaitu vitamin, mineral, dan air. Para lansia kami tetap pertahankan kebutuhan kecukupan akan vitamin dan mineral serta air dalam tubuh para lansia kami. Agar apa? Agar dapat memiliki fungsi metabolisme dan fisik yang tetap kuat dan bugar. Nah, tentu sumbernya ada di dalam berbagai jenis buah-buahan yang berwarna-warni, dan ini adalah bagian penting bagaimana lansia mungkin sudah mengalami perubahan dalam postur gigi, dapat melakukannya dengan di blender, di jus, dan seterusnya. Nah, ini yang dapat kita rekomendasikan. Nah, tentunya tetap menjadi acuan kita. Setiap kali makan, para lansia harus makanannya bervariasi. Tetap utamakan makanan yang rendah lemak. Minyak-minyak harus semakin dibatasi. Kemudian
pilihlah buah dan sayuran serta kacang-kacangan. Tidak usah khawatir, memang kacang tanah melulu juga tidak baik. Maka gunakanlah keseimbangan yang secukupnya. Kemudian perhatikan penggunaan gula dan garam. Tidak boleh terlalu banyak. Walaupun memang ada godaan bahwa dengan minum gula maka rasanya punya tenaga. Ya, itu adalah jebakan. Kemudian yang berikutnya dalam hal mengatur gizi adalah cukuplah minum setidaknya 2-3 liter satu hari. Kenapa? Karena memang kebutuhan air pada usia lansia sangat menentukan akan kebugaran tubuhnya. Yang ketiga, Bapak Ibu, para lansia dan rekan-rekan yang berbahagia. Apa yang dapat kita lakukan adalah beristirahat dan tidur. Mengatur istirahat dan tidur itu sangat penting bagi lansia. Untuk itu, bagaimana caranya mendapatkan tidur yang cukup di malam hari? Di malam hari, karena keluhan para lansia, kadang-kadang kalau sudah bangun tidur di jam 2 pagi, dini hari, mereka tidak bisa tidur lagi. Kadang-kadang ada lansia yang mengeluhkan, saya tidak bisa tidur, sudah jam 11 pun, pengen mata itu melotot terus, kira-kira begitu. Nah, untuk itu, dapat dilakukan untuk mendapatkan istirahat tidur yang cukup dan baik pada malam hari adalah dengan tetap aktif bergerak badan. Ya, itu tadi. Yang nomor satu. Kemudian tentu kita harus hindari yang namanya berolahraga 3 jam atau 4 jam sebelum tidur. Harus dihindari. Kemudian, nah ini penting. Luangkanlah waktu di bawah sinar matahari setiap hari. Nah, jadi kalau kita mau mendapatkan tidur yang baik, berjemurlah di bawah sinar matahari di kisaran jam 12 sampai jam 3 sore. Kemudian yang berikutnya, apa yang dapat dilakukan adalah santailah mendekat waktu tidur. Jangan nonton TV yang seram-seram atau yang memacu adrenalin kita. Seperti adanya perlombaan-perlombaan seperti itu. Ya, itu harus dihindari tontonan atau kegiatan-kegiatan seperti itu. Lalu yang penting juga adalah hindarilah rokok, hindarilah minuman yang berkafein, dan batasi makanan atau minuman-minuman yang ada memancing untuk kencing pada malam hari. Nah, lalu batasi, ini juga penting, batasi tidur siang. Karena biasanya lansia sudah sulit mendapatkan tidur pada malam hari, dia ambil tidur di siang hari. Boleh tidur di siang hari, tapi batasi hanya boleh 30 menit atau kurang dari itu, supaya tidur malamnya lebih baik. Dan tentu seperti saya katakan tadi, hindari kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat memicu aktivitas di pikiran kita, listrik di otak kita dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang misalnya dapat kita melakukan membaca sesuatu dan menulis dan mungkin belajar Alkitab seperti ini pada malam hari. Nah, yang keempat adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Di dalam tabel ini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, para lansia kami dapat lihat ada setidaknya 12 hal yang harus diperhatikan oleh para lansia kami. Dan kalau kita lihat, 3 dari 12 item ini, para lansia harus perhatikan, penting mendapatkan vaksin. Vaksinasi. Itu sebabnya pemerintah kita juga ketika ada paparan COVID yang begitu global, para lansia menjadi kelompok masyarakat yang harus mendapatkan vaksinasi. Kenapa? Karena kita lihat tadi di awal, para lansia harus terhindar dari penyakit. Itu sebabnya lakukanlah pemeriksaan berkala ini. Periksalah tekanan darah, periksalah gigi, dan seterusnya. Dan tentu yang terakhir, hindarilah perilaku yang merugikan. Apa saja perilaku yang merugikan? Merokok, minum minuman berkafein, alkohol, dan bahkan pengobatan yang berlebihan. Jadi mengkonsumsi obat-obatan yang berlebihan pun adalah sebuah perilaku yang merugikan para lansia kami. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa biarlah kiranya semua lansia kita tetap aktif di usia lanjut untuk mewujudkan mimpi yang masih tertunda. Tuhan Yesus memberkati.